Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya mau tanya soal ini, Mas. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Masuk, Mas. Masuk. Nyambung ternyata. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai AP. Clear? Masih Jadi bertanya tidak lagi? sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Masuk, Mas Ganjar. Masuk, Mas Ganjar. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu Presiden Boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak saat ini yang kita tahu, tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media? Ya, presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Kamu bisa menilai seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah dari pengusungnya? Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa nggak disebut? Ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan. Yang tampak di publik keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem. Dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai. Selayaknya seorang petugas partai. Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi yang ditawarkan itu bukan solusi. Dan saya kemudian melaksanakan, yaitu namanya petugas. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Semata-mata menjalankan. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Maknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti. Kami ini berpikir Mas Anies kan seharusnya penjaga moral bangsa ini. Menurut kami ini ya, wah pemimpin masa depan yang bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya. Dan kami pikir beliau ini pemimpin yang hebat, tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai. Petugas partai kan begitu. Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Dan saya kemudian melaksanakan, yaitu namanya petugas. Pak Surya Paloh itu memanggil Mas Anies, ini ada kesepakatan, Nasdem dan PKB dukung Anies dan Caimin. Mau nggak? Kalau mau, ambil. Kalau nggak, ini batal. Kata Anies, tanpa pikir panjang, iya saya ambil. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu beliau tidak menolak, tapi beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang. Oke? Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Selama ini mohon maaf nih, pendukungnya Mas Anies kan selalu mengata-ngatai, mohon maaf, quote and quote, capres-capres lain, petugas partai kan gitu.
Loh mohon maaf, ini petugas partai juga loh gitu. Oke. Ini menyedihkan. Sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Anaknya punya rekam jejak itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu? Terima kasih. Bakal calon presiden dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo, menjawab pertanyaan soal isu presiden boneka. Ia mengatakan, presiden merupakan jabatan yang diamanatkan oleh konstitusi dan memiliki independensi. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan penuh amanat konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Ujar Ganjar dalam program Mata Najwa 3 Baca Pres Bicara Gagasan di Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Ia tak menjawab dengan pasti ketika dianggap sebagai baca pres yang hanya mengikuti keinginan pihak tertentu. Sebaliknya, Ganjar menyampaikan, untuk mengetahui seorang presiden dikontrol oleh pihak tertentu hanya bisa dibuktikan dalam proses pengambilan kebijakan. Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan habis diambil. Seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar? Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain? Ataukah dari kelompok papar dia? Tapi Ganjar memastikan bahwa seorang presiden harus bebas dari pengaruh apapun dan lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang pihak tertentu. Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh, imbuh dia. Sebelumnya, pertanyaan serupa diperoleh Ganjar saat menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP Universitas Indonesia. Saat itu, Ganjar mengklaim bahwa dirinya tidak pernah membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya sendiri. Pada kesempatan yang sama, Ganjar Pranowo menegaskan beda dengan Megawati yang sempat usul bubarkan KPK. Ganjar Pranowo bertekad kuatkan KPK. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo bertekad untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bukan dibubarkan. Hal ini disampaikannya ketika ditanya pendapatnya ihwal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang sempat mengusulkan agar KPK dibubarkan. KPK sepakat dikuatkan, kata Ganjar dalam dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada Selasa 19 September 2023. Bahkan ex-gubernur Jawa Tengah ini juga tak menutup kemungkinan untuk merevisi kembali Undang-Undang KPK. Harus saya jawab untuk kali ketiga. 1. Dikuatkan. 2. Revisi regulasi, ujarnya. Menurutnya revisi aturan itu perlu pengakuan politik, salah satunya di parlemen. Baginya, peran parlemen itu sangat sentral untuk merevisi aturan tersebut. Orang boleh sinis soal parlemen, tetapi ilmu pasar dasar checks and balance system dalam trias politik itu ada. Para ilmuwan pendahulu sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan. Tetapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen, ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menekankan penguatan sistem tidak hanya perlu dilakukan kepada KPK, namun juga kejaksaan dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membubarkan KPK. Usulan tersebut disampaikan sebagai ungkapan kejengkelan Megawati lantaran menurutnya kehadiran KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif, kata Megawati pada 21 Agustus lalu. Megawati mengaku gemas melihat penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik. Lihat noh rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan, ujar Mega. Persoalannya, penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia. Ini yang sudah susah payah saya buat, ujar Megawati. Kembali ke Ganjar Pranowo yang dicap sebagai boneka Megawati, Ganjar kembali menegaskan bahwa Presiden adalah orang yang disumpah menjalankan konstitusi dan punya independensi. Dan punya independensi penuh. Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi Presiden adalah orang yang disumpah menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Tuturnya. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menanggapi soal citra PDIP yang sering jadi bahan ejekan netizen. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kata dia. Ganjar mengaku sudah menjadi anggota partai sejak menjadi mahasiswa. Saat itu dirinya menjadi bahan nyinyiran. Semua orang nyinyir. Saat tempo di bundaran, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, berdiskusi ke teman-teman. Kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Kata dia. Saya masuk partai dan saya diledek, lanjutnya. Kemudian dirinya menjadi anggota DPR dan diminta memimpin beberapa pansus. Dia mengaku menjadi salah satu yang menginisiasi 30% keterwakilan perempuan. Saya diminta menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol, kata dia. Saat itu ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Manfaat, ungkapnya. Sebagai alumni UGM, Ganjar mengaku tak pernah lupa hubungan keraton, kampus, dan kampung. Hal inilah yang membuat dirinya menyetujui Undang-Undang Keistimewaan. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju Undang-Undang Keistimewaan. 10 menit saya putuskan. Ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, Undang-Undang Keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus, kata dia. Saat menjadi gubernur, Ganjar mengaku mengutamakan pemerintahan yang anti korupsi. Selain itu, memastikan APBD bisa membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya anggota PDI Perjuangan, dan hari ini Anda boleh menilai
Dan hari ini Anda boleh menilai saya, apakah saya berpihak pada wong cilik, si marhen itu, pungkasnya.